Tahukah Anda bahwa kelinci bertelinga terkulai sebenarnya tidak menyadari bahwa telinga mereka seharusnya terkulai? Saat masih muda, mereka tidak tahu bahwa mereka termasuk dalam kelompok kelinci bertelinga terkulai. Jadi, Anda akan sering melihat satu telinga mereka berdiri tegak dengan keras kepala. Kelinci bertelinga terkulai lahir dengan telinga tegak, dan hanya saat mereka tumbuh, telinga mereka mulai terkulai. Beberapa bahkan akan berusaha sekuat tenaga untuk mengangkatnya kembali. Baru setelah mereka sedikit lebih tua, mereka akhirnya mengerti. Oh, beginilah telinga saya. Dan mereka berhenti berjuang dan membiarkannya menggantung secara alami. Kelinci bertelinga terkulai juga jauh lebih lembut dan penyayang daripada banyak ras lainnya. Tidak peduli bagaimana Anda membesarkannya, mereka tidak pernah tumbuh terlalu besar. Mereka mengenali pemiliknya dan dapat mempelajari beberapa trik sederhana. Di siang hari, mereka suka berbaring dan tidur. Dan di malam hari, mereka kembali energik, sering bersembunyi di sudut untuk diam-diam mengawasi setiap gerakan Anda. Yang lebih lucu lagi adalah, jika Anda memelihara kelinci bertelinga terkulai dan kelinci bertelinga tegak bersama-sama, kelinci bertelinga terkulai akan berusaha sekuat tenaga untuk mengangkatnya, dan kelinci bertelinga tegak akan berusaha untuk menundukkannya. Karena dalam pikiran mereka, kelinci yang satunya pasti versi yang benar. Kucing kecil berbulu lebat yang tampak seperti boneka mainan buatan AI ini sebenarnya adalah kucing Selkirk Rex. Kucing Selkirk Rex berasal dari Montana, AS, dan pertama kali muncul pada tahun 1987. Seekor kucing liar melahirkan beberapa anak kucing, dan salah satunya memiliki bulu keriting alami. Gen rambut keriting dominan yang unik ini dilestarikan melalui pembiakan, yang akhirnya menghasilkan ras yang menawan dan khas ini. Dibandingkan dengan kucing berbulu keriting lainnya, Selkirk Rex memiliki bulu yang lebih mirip wol domba, tebal, lembut, dan mengembang, dengan gelombang longgar atau ikal ketat. Ada varietas berbulu panjang dan berbulu pendek, dan bahkan kumis dan alisnya pun keriting, sehingga mudah dikenali. Mereka memiliki kepala bulat, pipi penuh, dan mata besar yang ekspresif, selalu terlihat lembut dan manis, seperti boneka beruang kecil yang dibungkus wol. Tetapi, bukan hanya penampilannya yang memikat hati orang. Kucing Selkirk Rex dikenal tenang, penyayang, dan mudah beradaptasi. Mereka cerdas, ramah, dan sangat cocok untuk keluarga, rukun dengan anak-anak dan hewan peliharaan lainnya. Meskipun bulu keriting mereka alami, mereka tetap membutuhkan perawatan. Menyikat secara teratur membantu mencegah bulu menggumpal, terutama untuk yang berbulu panjang. Hewan kecil yang suka memanjat ini sebenarnya adalah bayi cincila. Bayi cincila sangat menggemaskan, ditutupi bulu abu-abu lembut dan halus, dengan ekor panjang dan ramping. Mereka sangat mirip dengan tupai kecil. Sebagai hewan pengerat, mereka cukup unik. Tidak hanya lembut secara alami, tetapi mereka juga sangat energik dan suka bermain. Karena kepribadian mereka yang menawan, cincila mulai populer sebagai hewan peliharaan pada tahun 1970-an. Ukurannya kira-kira sebesar kelinci kecil, tetapi dengan tubuh yang lebih bulat dan ekor yang lebih mengembang, seperti campuran antara kelinci dan tupai. Satu fakta menarik adalah cincila memiliki cakar depan yang sangat kecil, tetapi mereka suka bermain dengan berbagai benda. Berikan hampir apa saja kepada mereka, dan mereka akan meraihnya dengan tangan kecil mereka. Cukup menghibur untuk ditonton. Yang lebih menakjubkan lagi, cincila dewasa dapat menumbuhkan 50 hingga 80 helai rambut dari satu folikel. Bulu mereka sangat lebat, seperti mengenakan mantel musim dingin yang sangat tebal. Kelembutan ekstrim ini membuat parasit hampir tidak mungkin bertahan hidup di bulu mereka. Satu hal penting yang perlu diketahui, cincila tidak bisa mandi air. Bulu mereka yang tebal tidak mudah kering, dan basah dapat membuat mereka sakit. Sebagai gantinya, mereka menjaga kebersihan dengan mandi debu menggunakan pasir khusus, yang juga menjaga kesehatan kulit mereka. Tahukah Anda, ketika manusia mendekat, citah biasanya tidak bereaksi banyak.
Mereka adalah predator puncak di savana Afrika, tetapi lebih berperilaku seperti kucing rumahan berukuran besar. Manusia tidak tertarik minat mereka sebagai mangsa. Itu karena cheetah hampir sepenuhnya mengandalkan kecepatan. Mereka mengejar mangsa dengan kecepatan tinggi, tidak seperti singa atau harimau yang mengandalkan kekuatan dan rahang yang kuat. Jadi bagi kita, cheetah pada dasarnya adalah kucing rumahan yang diberi steroid. Tetapi, jika Anda bertemu dengan macan tutul, itu cerita yang sama sekali berbeda. Cheetah bahkan terdengar sedikit seperti kucing. Suara cicitan dan meongan lembut mereka bisa sangat menenangkan. Dan di antara semua kucing besar, cheetah memiliki temperamen yang paling jinak. Itu juga membuat mereka paling mudah dilatih. Tetapi pada saat yang sama, mereka pemalu dan penakut, yang membuat pembiakan mereka cukup sulit. Yang lebih mengkhawatirkan adalah mereka berada di ambang kepunahan. Salah satu cara untuk membantu cheetah menjadi lebih sosial dan ramah adalah dengan membesarkannya bersama anak anjing Labrador. Dengan kehadiran hewan-hewan berburu yang secara alami suka bermain ini, cheetah pun mulai lebih rileks, menjadi lebih penasaran, lebih suka bermain, dan lebih percaya diri. Makhluk berbulu halus seperti permen kapas ini disebut burung hantu salju. Meskipun terlihat imut dan sedikit konyol, jangan tertipu oleh penampilannya. Sebenarnya, ia adalah burung pemangsa, bagian dari keluarga burung hantu. Cara burung hantu salju berjalan cukup lucu, hampir seperti ayam yang berjalan terhuyung-huyung. Meskipun mereka tampak canggung dan menggemaskan, mereka sebenarnya sangat cerdas dengan kemampuan belajar yang kuat dan daya ingat yang hebat. Tetapi, burung hantu salju tidak hanya imut dari luar, mereka memiliki beberapa kekuatan super yang luar biasa. Mereka dapat memutar kepala mereka 270 derajat, hampir seperti putaran yang menghancurkan diri sendiri. Dan mereka dapat terbang dalam keheningan total, tanpa suara sama sekali. Pendengaran mereka sekitar 100 kali lebih sensitif daripada manusia. Ketika mereka melihat mangsa, burung hantu salju menggunakan keterampilan terbang mereka yang mengesankan untuk menyergapnya secara diam-diam. Burung hantu salju adalah spesies yang biasanya menghuni daerah dingin, terutama selama musim dingin. Bulu putih mereka membantu mereka berbaur sempurna dengan lingkungan bersalju, memberi mereka kamuflase yang sangat baik.